Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya Pak M dalam pembelajaran matematika online. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang statistik, di mana pada sesi sebelumnya kita sudah ada dua video ya tentang statistik ini. Pendahuluan sama poligon, histogram, frekuensi ya. Jadi kali ini kita akan lanjutkan dengan poligon frekuensi kumulatif dan ogif. Teman-temannya, di mana poligon frekuensi kumulatif dan ogif ini akan bisa kita gambarkan setelah terlebih dahulu membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif itu sendiri terbagi dua, yakni frekuensi kumulatif kurang dari atau disimbolkan dengan FKK lebih kecil sama dengan, di mana frekuensi kumulatif kurang dari ini merupakan daftar yang menyatakan jumlah frekuensi nilai data yang kurang dari tepi atas tiap kelas. Jadi dia mengambil data tepi atas kelas ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, lebih dari ini menggunakan data tepi bawah kelas, karena dia merupakan daftar yang menyatakan jumlah frekuensi nilai data yang lebih dari tepi bawah tiap kelas, disimbolkan FK kurang lebih dari atau lebih besar sama dengan. Nah, dari data itu nanti baru bisa kita gambarkan yang namanya kurva frekuensi kumulatif atau disebut juga ogif. Ogif itu sendiri teman-teman diperoleh dari, jadi sebenarnya jika garis diagram poligon frekuensi kumulatif dijadikan kurva mulus, maka kurva itu yang disebut dengan ogif. Jadi kurva mulus dari poligon frekuensi itu sendiri itu yang dinamakan dengan ogif. Atau ogif itu merupakan diagram garis ya, hanya terdiri dari satu garis atau kurva yang diperoleh dengan cara menghubungkan titik-titik pada daftar distribusi frekuensi kumulatif. Yang ini ya teman-teman ya. Jadi distribusi frekuensi kumulatif terhadap nilai frekuensinya ya teman-teman. Maka nanti akan ketemu yang namanya ogif positif yang diperoleh dari poligon frekuensi kumulatif kurang dari atau FKK kurang dari ya. Nah, atau yang kedua ogif negatif. Jadi kalau tadi ada positif ya dari kiri atas ke kiri bawah ke kanan atas. Nah, ogif negatif itu kebalikannya diperoleh dari poligon frekuensi kumulatif lebih dari atau frekuensi kumulatif lebih dari, lebih besar sama dengan, dan nanti dia grafiknya dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, bagaimana cara atau langkah membuat ogif ini teman-teman ya? Nah, berikut langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu buat dulu tabel distribusi frekuensinya, atau dari tabel distribusi frekuensi yang sudah ada, yang sudah pernah kita buatkan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih darinya. Nah, langkah selanjutnya sajikan dalam daftar frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari dalam diagram Kartesius. Jadi nanti setelah dibuat tabelnya, nanti kita buatkan diagram Kartesiusnya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, nilai tepi atas dan tepi bawah diletakkan dalam sumbu X ya. Tepi atas dan tepi bawah itu diletakkan dalam sumbu X, dan frekuensi kumulatif kurang dari serta frekuensi kumulatif lebih dari itu ditempatkan pada sumbu Y. Jadi sumbu X-nya menjadi tepi atas atau tepi bawah, frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari itu berada pada sumbu Y. Selanjutnya, hubungkan titik-titik yang diperlukan. Jadi yang mana dihubungkan dengan frekuensi kumulatif tadi itu kurang dari dengan tepi atas, lebih dari itu dengan tepi bawah, seperti itu. Jadi yang berhubungan aja teman-temannya, dihubungkannya. Nah, berdasarkan contoh sebelumnya,
kita kan di video sebelumnya sudah membuat yang namanya tabel tabel distribusi frekuensi. Kita tinggal lanjutkan dengan frekuensi kumulatif kurang dari lebih dari. Nah, ini tadi kemarin di video sebelumnya kita sudah buatkan, di soal sebelumnya kita sudah buatkan begini jumlah kelasnya ya, teman-temannya. Nah, ada frekuensinya di sana ya, totalnya itu N-nya sebanyak 40. Nah, nilai tepi atas, ya ini semua nilai tepi atas, tapi kali ini yang kita ambil adalah frekuensi yang lebih kecil dari tepi atas ini ya, teman-teman ya. Jadi berapa nilai yang lebih kecil dari tepi atas ini, itu maksudnya ya teman-teman. Jadi tepi atas kemarin batas atas ditambahkan 0,5 ya, 0,5 itu ketelitian data ya. Ini batas atas, ini batas bawah. Tepi atas itu batas atas ditambah 0,5, 0,5 itu ketelitian data. Nah, yang mana frekuensi kumulatif kurang dari, artinya berapa data yang kurang dari 45,5. Berarti hanya ada 2 ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kelas kedua, berapa data yang kurang dari 53,3 atau yang di bawah 53,3, yaitu 8 ditambah 2 ya kan. Nah, ini semuanya di bawah 53,3 karena ini 38 sama 53, berarti ada 8 ditambah 2 yaitu 10. Nah, demikian selanjutnya teman-teman, berapa data nih kelas ketiga nih, berarti yang ini ditambahkan ke sini ya. Nah, ditambah lagi jadi 18. Jadi tadi kelas pertama itu 2 ditambah ke sini jadi 10, ditambahkan ke sini jadi 18, kelas berikutnya ditambahkan ke kelas berikutnya jadi 25. Berapa data yang kurang dari 77,5? Tentu ini ditambahkan 5 ya menjadi 30 dan seterusnya tambahkan 7 menjadi 37. Terakhir nanti berapa data yang kurang dari 93,5, yaitu harus 40. 40 itu kalau kita cek benar nggak dia 37 ditambah 3, oh ternyata benar. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-temannya. Jadi ini dicek 1 nih 2 tambah 8, 10, tambah 8 lagi, 18, tambah 7, 25, tambah 5, 30, tambahkan 7 ke sini, 37, tambahkan lagi ke sini 3, 40. Jumlahnya harus sama dengan N ya untuk terakhir ini. Nah, itu tentang frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan tabel untuk frekuensi kumulatif lebih dari, di mana data ini diambil dari tepi bawah kelas ya. Nah, tepi bawah itu yang ini batas bawah dikurang 0,5. Jadi kalau ada 38 di sini dikurang 0,5 jadi 37,5. 0,5 itu dari mana? Itu ketelitian data ya teman-teman ya. Nah, ini setelah itu baru kita buatkan nih, cari lagi berapa data yang di atas 37,5 atau lebih besar dari 37,5, yakni harusnya ya ada 40. Karena apa? Semua ini berada di atas 37,5 ya kan? Nah, berarti ada 40. Nah, kelas itu yang kelas pertama. Kelas selanjutnya, kelas kedua gimana? Berapa data yang di atas 45,5? Tentu 40 ini dikurang 2. Kan ini dikurang 2 nih. Nah, ini di atasnya kan yang diminta kan yang di atasnya. Lebih besar dari 45,5. Artinya di atas ini ya. 45,5 berarti 2 tidak ikut. Nah, kurangi 2. Tuh dapat hasilnya 38. Kemudian berapa data yang lebih besar dari 53,5? Nah, dari 38 tadi kurangin lagi ini. Kurangin lagi 8 menjadi 30 ya. Nah, selanjutnya gimana? Berapa data yang lebih besar dari 61,5? Dari 30 tadi kurangkan lagi 8 menjadi 22 ya. Seterusnya, berapa data yang lebih besar dari 69,5? Dari 22 kurangi 7 sehingga muncullah 5
15. Lanjut lagi, berapa data yang lebih besar dari 77,5, yakni 15 dikurang 5 itu 10, dan seterusnya. Berapa data yang lebih besar dari 85,5, yaitu adanya 10 dikurang 7, yaitu di 3. Nah, itu ya teman-teman ya. Selanjutnya, setelah ini ketemu ya, ini biasanya berkebalikan ya. Ini makin tinggi, ini biasanya makin rendah ya. Nanti akan kelihatan di grafik ya teman-teman ya. Dari besar, dari kecil ke besar, dari besar ke kecil ya, menurun. Nah, oke, kita lihat bagaimana menggambarkannya di grafik. Pasangkan tepi atas dengan frekuensi kumulatif kurang dari, akan menghasilkan ogi positif ya. Ini jadi sumbu Y-nya sebagai frekuensi kumulatif kurang dari, sumbu X-nya sebagai tepi atasnya. Jadi kita pasangkan ya tepi atas dengan frekuensi kumulatifnya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Tadi udah ketemu titik-titiknya 45,5, yaitu 2 frekuensinya ya. Di grafik yang pertama, di tabel yang pertama 53,5 terus 10. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini memang titik-titik ini harus pas ya. Jadi skalanya juga nanti diatur. Ini gambar ini nggak begitu sempurna ya teman-temannya. Nanti kamu buat yang sempurnanya ya. Jadi ini urutannya nih 7,5, 45,5. Ini tepi atas nih ya, 7,5 dan seterusnya sampai 93,5 dihubungkan dengan frekuensi kumulatifnya yaitu 40. Jadi kalau kita perhatikan data ini naik nih ya. Nah, frekuensi atau poligon yang seperti ini disebut ogi positif ya teman-teman ya. Nah, itu diperoleh dari pasangan tepi atas dengan frekuensi kumulatif kurang dari, yang akan menghasilkan ogi positif. Nah, ogi negatifnya seperti apa? Yaitu pasangkan tepi bawah dengan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, itu akan menghasilkan ogi negatif. Nah, awalnya kita buat dulu nih seperti ini teman-teman ya. Sumbu X dan sumbu Y-nya, sumbu kartesiusnya kan langkah pertama, baru kita buatkan titik-titiknya. Ini jadi tepi bawah, ini jadi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kita buatkan titik-titiknya, kita buatkan frekuensinya di sumbu Y-nya, tepi bawahnya di sumbu X. Nah, kemudian sambungkan ya teman-teman ya. Sambungkan titik-titiknya berapa? 37,5 ada berapa? Ada 40 misalkan nih. 45,5 ada 38, 35 dan seterusnya. Nah, ini kurang sempurna ya teman-teman ya. Ini nanti kamu kalau buat gambarnya, skalanya supaya garisnya lebih bagus, skalanya itu kamu harus benar-benar teliti ya, skalanya harus sama ya. Ini jadi gambarnya nanti bagus teman-teman. Demikian juga di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini kita lihat nih menurun dia dari atas, kiri atas ke kanan bawah nih. Dia menurun. Ini yang dinamakan ogi negatif. Kira-kira seperti itu teman-temannya. Ternyata simpel ya. Jadi tinggal kamu perbanyak latihan aja. Jangan lupa tadi ini penempatannya ini diperoleh dari frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau di ogi positif itu diperoleh dari frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, sumbu X-nya itu tepi atas untuk ogi positif, tepi bawah untuk ogi negatif. Tinggal dipasangkan ya titik-titiknya, titik-titik pertemuannya. Jadi ini ada yang dari kiri bawah ke kanan atas disebut ogi positif, dari kiri atas ke kanan bawah itu disebut ogi negatif. Nah, baik teman-teman, demikian. Nah, di sini ada satu soal latihan ya teman-teman ya, buat asah kemampuan dari tabel distribusi berikut. Nanti kamu buatkan dulu, ikuti langkah yang tadi. Kalau masih kurang jelas, di pause lagi, dijalankan lagi, di pause, di replay lagi, sehingga kamu bisa ikuti langkahnya ya. Dari tabel distribusi ini tinggal kamu buatkan tepi bawahnya, buatkan frekuensi kumulatif kurang dari,
buat lagi frekuensi kumulatif lebih dari, ya. Nanti pasangkan ya yang kurang dari dengan yang lebih dari dengan tepi bawah dan tepi atasnya ya teman-teman, sehingga menghasilkan ogif positif ataupun ogif negatif. Demikian teman-teman pertemuan singkat kali ini, semoga bisa dipahami, perbanyak latihannya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data, baik data tunggal ataupun data berkelompok. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, perbanyak latihan. Oke, sampai ketemu